Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang perbandingan hukum. Apa yang akan kita bahas hari ini dalam perbandingan hukum tentunya masih seputar perbandingan hukum perdata, yang sub pokok bahasannya akan kita fokuskan kepada kontrak. Bagaimana perbandingan hukum tentang kontrak menurut sistem hukum di beberapa negara. Kita langsung saja, sebelum kita membandingkan kontrak, maka kita akan terlebih dahulu melihat pengertian dari kontrak itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kontrak? Seharusnya ini semua sudah bisa kita jawab ya, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum sudah mengambil kuliah hukum perdata, kemudian dilanjutkan dengan hukum perikatan, perancangan kontrak, tentunya sudah mengetahui definisi dari kontrak dalam konstruksi hukum Indonesia. Kita mulai dulu membandingkan kontrak ini dengan melihat bagaimana pengaturan kontrak, pengertiannya, ya, pelaksanaan hingga hapusnya kontrak dalam konstruksi hukum Indonesia dulu. Kontrak merupakan suatu perjanjian, ya, antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, biasanya dilakukan secara tertulis, yang harus memenuhi syarat-syarat tertulis, yang harus memenuhi syarat-syarat dalam asas kebebasan berkontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai kebiasaan yang berlaku dan dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam kontrak, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Kalau kita mau melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kontrak di Indonesia, diatur dalam bab 2 buku 3 KUH Perdata, ini menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Kalau kita mau mencari istilah kontrak dalam KUH Perdata, tidak akan kita temukan ya. Yang kita temukan adalah perjanjian. Namun kalau kita lihat unsur-unsurnya itu kontrak juga mengikuti unsur-unsur dari perjanjian tersebut. Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa di dalam pasal 13 KUH Perdata mendefinisikan bahwa perjanjian sebagai perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih, ya, mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Nah, dengan munculnya aturan tentang kontrak-kontrak, muncul juga mengenai hukum kontrak. Hukum kontrak ini merupakan bagian dari hukum perdata tentunya, karena pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam kontrak hanya menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kalau kita mau melihat lagi ya, mengidentifikasi kontrak-kontrak di Indonesia saat ini, ada yang dimaksud dengan istilah kontrak nominat. Apa kontrak nominat itu? Diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, dan ada juga yang dikatakan kontrak innominat. Tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, namun berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman, melahirkan kontrak-kontrak baru, model-model kontrak baru yang kemudian disebut dengan innominat. Untuk syarat sah suatu kontrak dalam konstruksi hukum Indonesia, maka kita akan merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan ada berapa syarat sah dari perjanjian. Masih ingat? Ada 4 ya. Yang pertama adalah sepakat, ya, yakni kesesuaian pernyataan kehendak di antara kedua belah pihak. Kemudian ada kecakapan bertindak, ada objek perjanjian, ya, yaitu adanya objek yang diperjanjikan, ya. Kemudian kausa yang halal, yakni tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada saat melaksanakan kontrak, ya, pelaksanaan kontrak memungkinkan adanya wan prestasi atau suatu keadaan di mana kontrak itu tidak bisa dilaksanakan, ya. Boleh jadi ada karena pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai, atau melaksanakan prestasi tetapi ya tidak tuntas, atau melaksanakan prestasi tetapi telah lewat dari waktu yang diperjanjikan, ya, atau dia sama sekali tidak melaksanakan prestasi. Yang kalau kita mau lihat unsur dari dewan prestasi ini adalah kelalaian ada pada
pihak ya Pak dalam perjanjian tersebut. Kemudian memungkinkan juga ketika misalnya telah terjadi prestasi, para pihak bisa melakukan yang namanya somasi. Apa yang dimaksud dengan somasi? Somasi adalah teguran dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Apa saja yang harus dimuat dalam somasi? Pertama, hal yang dituntut, yaitu pembayaran pokok, kredit, dan bunganya misalnya ya. Kemudian yang kedua, dasar tuntutan ya dalam perjanjian. Yang ketiga, tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran. Dalam konstruksi hukum Indonesia yang mengatur tentang kontrak itu bisa disepakati, kemudian kontrak tersebut di dalam pasal 1338 terlihat bahwa kontrak ini sifatnya terbuka ya terbuka, jadi bisa dibuat sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pihak, tetapi ingat bahwa tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Dan apa yang sudah mereka sepakati itu harus dilaksanakan, berlaku seperti undang-undang, mengikat seperti undang-undang bagi para pihak ya. Kemudian bisa juga kontrak tersebut kemudian telah terlaksana dan berakhir. Ada 10 hal yang bisa mengakibatkan berakhirnya kontrak. Yang pertama ya, ini jika kita merujuk kepada KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Perdata. Yang pertama ada karena pembayaran, yang kedua konsinyasi, ketiga novasi, keempat kompensasi, kelima confusio, kemudian keenam pembebasan hutang, musnahnya barang berutang, ke-8 kebatalan atau pembatalan, ke-9 berlaku syarat batal, dan 10 daluarsa ya. Itu pemantik untuk konstruksi hukum Indonesia terkait hukum kontrak. Sekarang mari kita lihat selanjutnya tentang bagaimana kontrak jika kita melihat menurut sistem hukum Inggris. Pengertian kontrak dalam hukum Inggris tidak ditemukan dalam Sale of Goods 1979, tetapi dalam Section 2 huruf E, pengertian tersebut difokuskan pada setiap kesepakatan atau seperangkat kesepakatan yang membentuk prestasi antara satu dan lainnya. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Inggris dibagi menjadi dua macam, yaitu putusan pengadilan dan statute, sedangkan sumber hukum kontraknya berasal dari statute yang meliputi Sale of Goods, kemudian ada Unfair Contract 1977, ada Contract Act 1999 yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang kontrak, khususnya hak-hak dari para pihak. Kemudian jika kita melihat dalam Contract Act dalam 1999, kontrak dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan kontrak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang kedua, relevan kontrak, itu adalah kontrak yang berkaitan dengan agen tenaga kerja. Dan yang ketiga ada contract of the carriage, adalah kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan. Bagaimana syarat sahnya kontrak dalam konstruksi hukum Inggris? Ada 4 syarat sah suatu kontrak, yaitu 1. Kesepakatan para pihak, kedua kecakapan membuat kontrak, ketiga konsiderasi, dan yang keempat objek yang sah. Tidak semua kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah, tetapi ada juga kontrak yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum Inggris. Di antaranya misalnya ya, melakukan kejahatan atau kesalahan perdata, kemudian melakukan pengusiran terhadap kekuasaan pengadilan, melakukan intervensi terhadap administrasi pengadilan, merugikan negara, melakukan perbuatan cabul, merugikan kehidupan keluarga, kemudian membatasi kebiasaan individu. Bagaimana dengan berakhirnya kontrak di negara Inggris? Berakhirnya kontrak atau perjanjian disebut dengan istilah discharging of contract, yaitu berakhirnya hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dan ditentukan dalam kontrak. Ada 4 cara berakhirnya kontrak, yakni yang pertama, cara berakhirnya kontrak karena para pihak telah melaksanakan prestasinya ya. Kemudian yang kedua, berakhirnya kontrak karena para pihak telah menyetujui untuk mengakhiri kontrak yang telah dibuatnya. Kemudian yang ketiga, berakhirnya kontrak yang telah dibuat oleh para pihak karena salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya. Dan yang keempat, yaitu
Cara berakhirnya kontrak perjanjian karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya akibat adanya kejadian yang berada di luar dirinya. Ya. Selanjutnya kita melihat bagaimana kontrak menurut sistem hukum Amerika. Nah, di Amerika Serikat, pengertian kontrak ini menitik beratkan pada kesepakatan atau janji atau seperangkat janji yang dilakukan oleh para pihak. Ada dua pihak yang terikat dengan dibuatnya kontrak di Amerika, yaitu yang pertama promisor, yaitu orang yang melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niat. Kemudian yang kedua promisi, yaitu orang yang ditujukan terhadap kehendak atau nilai tersebut. Bagaimana dengan sumber hukum kontrak di Amerika? Yang pertama ada sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang utama, meliputi apa saja? Ada putusan pengadilan, statuta, kemudian peraturan lainnya. Yang kedua ada sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang meliputi testamen, yakni rumusan ulang tentang hukum, kemudian legal commentary, yaitu doktrin atau pendapat dari para ahli tentang hukum kontrak. Lantas bagaimana dengan berakhirnya kontrak di Amerika? Berakhirnya kontrak atau perjanjian disebut dengan istilah discharging of contract, yaitu berakhirnya hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dan ditentukan dalam kontrak. Ada beberapa cara berakhirnya di Amerika. Menurut sistem hukum Amerika ada 4 cara. Yang pertama, cara berakhirnya kontrak karena telah melaksanakan prestasi. Yang kedua, para pihak menyetujui untuk mengakhiri kontrak tersebut. Yang ketiga ada yang salah satu yang prestasi, dan yang keempat karena ada yang melanggar, atau ada yang keempat ada yang kejadian-kejadian yang terjadi di luar yang diinginkan oleh para pihak. Kemudian bagaimana dengan hukum Rusia melihat atau mengatur tentang kontrak di negaranya? Dalam rumusan yang diatur dalam pasal 420 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Rusia, kontrak didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara dua orang atau lebih pada suatu lembaga yang mengatur hak dan kewajiban keperdataan mereka. Untuk sumber hukumnya ada 3 sumber utama ya, dan dari 1 sumber pendukung, yaitu yang pertama ada undang-undang yang mengatur hukum kontrak ya, itu ada KUH Perdata di Rusia. Kemudian yang kedua, sumber hukum yang berasal dari pengadilan yang dijadikan acuan oleh para hakim dalam memutuskan perkara. Yang ketiga, sumber hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan atau kebiasaan dalam bidang perdagangan, termasuk kebiasaan bisnis internasional ya. Kemudian yang keempat, pendapat para sarjana hukum. Nah, ini pendapat para sarjana hukum perdata Rusia yang ditulis dalam bentuk buku maupun berbagai media. Ya, itu sumber hukum kontrak di Rusia. Untuk syarat sahnya kontrak di Rusia ada 5 syarat ya yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya tawaran atau undangan dari seseorang kepada orang lain untuk memasuki kontrak. Yang kedua, adanya tanggapan dari tawaran atau undangan yang disampaikan oleh penerima penawaran untuk memasuki kontrak. Kemudian yang ketiga, bentuk perjanjiannya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Rusia. Yang keempat, berkaitan dengan syarat denda, dan yang kelima, berkaitan dengan syarat sahnya kontrak. Kemudian kita lihat bagaimanakah berakhirnya kontrak dalam atau menurut sistem hukum Rusia. Ini ada kurang lebih 9 ya, di pasal 419-nya itu dikatakan bahwa yang bisa mengakhiri kontrak yang pertama setelah para pihak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yang kedua, para pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak dengan membayar ganti rugi. Yang ketiga, salah satu pihak melakukan penyerahan ganti rugi terhadap pihak lainnya. Yang keempat, bergabungnya kedudukan antara debitur dan kreditur dalam satu orang. Yang kelima, adanya kesepakatan para pihak dalam penggantian kewajiban utama dengan kewajiban yang lainnya. Keenam, adanya penghentian kewajiban karena ketidakmungkinan melaksanakan karena suatu keadaan. Yang ketujuh, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara di mana hak dan kewajiban tidak mungkin dilaksanakan. Yang kedelapan, salah satu pihak meninggal dunia. Dan terakhir yang kesembilan, badan hukumnya ya baik
milik kreditur ataupun debitur itu dilikuidasi. Ya. Hari ini cukup pemantik untuk diskusi kita. Nanti jika ada pertanyaan ataupun ada fakta-fakta baru yang bisa didiskusikan, silakan kita bisa elaborasi lebih lengkap melalui sesi pertanyaan ataupun bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.